mulai. Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah di Zoom Ashifa, ya. Insya Allah ini adalah kumpulan orang-orang yang baik yang dipilihkan oleh setiap anggotanya, ya, untuk mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, yakni kita bisa taklim bersama. Ya barangkali mungkin judulnya ya kok gunung ya. Tapi nanti insya Allah dalam perjalanan itu banyak yang kita akan dapatkan, ya, kemanfaatkan. Maka dari itu kalau bisa jangan tunggu harus sekarang subuhnya jam 4 lebih 8 menit ya. Sehingga jam 4.40 saya sudah pulang dari masjid ya, kemudian toto-toto nyiapkan dan lain-lainnya. Ya ketepatan saya sekarang di rumah sendirian. Ini sama anak saya aja lah ya. Ini istri saya ke Banyuwangi ini ya, ke Banyuwangi antara karena anak saya di Banyuwangi ada tugas ke Lawang atau apa ini, sehingga di sana tidak ada yang nunggu. Mbahnya itu yang intinya itu jadi tumbal biasanya. Jadi kalau sudah itu seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya. Kita punya teman banyak ya di Ashifa ini berapa orang ini 103 orang, masya Allah ya luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini semangat ngajinya, tidak padam ya. Padahal sudah tidak musim pandemi ya seperti ini, masih ada semangat karena memang butuh menambah ilmu. Karena dengan tambahnya ilmu, bobot amal ibadah kita juga tidak sama di sisi Allah Ta'ala ini. Sama sholatnya dulu tatkala kita baru masuk Islam, atau dulu tatkala baru mengucapkan syahadat dengan sekarang lain. Tambah lama, tambah mantap, tambah lama Allah tambah mencintainya, kita tambah cinta kepada Allah karena kita punya ilmu. Maka dari itu jangan pernah merasa kayak apa, aku bisa iku ya sudah mengerti. Ada sesuatu yang kita tidak dapatkan di saat kita sendirian, belajar sendirian, baca sendirian. Maka kita dengarkan aja, insya Allah berkahnya banyak. Berkah itu tambahan kebaikan dikala kita melakukan sesuatu. Baiklah ya, ini hari kunut ya. Kunut di dalam witir itu bagaimana dan intinya bagaimana posisi hadis itu seperti apa ya.
Ada yang mengatakan hadis itu hasan, ada yang mengatakan hadis itu adalah hadis dhaif, ya, tidak sahih, ya. Dan ini nanti barangkali kita tahu isinya jelas luar biasa sekali, ya. Jadi isinya untuk doa kunut ini, ya, yang sekarang biasanya diadopsi menjadi kunut subuh, itu sebenarnya kunut itu kunut witir. Nah, kunut subuh itu nggak ada lafal kunut subuhnya, nggak ada. Ya, para ulama yang mengambil diadopsi aja dari kunut witir, ya. Maka ada seorang yang saya ngaji itu namanya Ustadz Zainuddin bilang bahwa siapa yang bisa menunjukkan kepada saya, ya, tentang kunut subuh, ya, yang dibaca itu, maka dia akan beri hadiah, ya. Dia nggak ngerti saya, dia ini ahli hadis, jadi ini tentunya dia mengerti apa yang seluk beluknya di dalam hadis itu. Jadi nanti kita akan bicarakan isi doanya, kemudian kalau sudah ini bagaimana posisinya, ya, apakah dia itu dalam khususnya dalam kunut, ya, witir, ya. Kalau kunut subuh jelas nanti kita baca, kunut selama waktu tidak ada disyariatkan karena hadisnya sudah jelas bahwa tidak sahih. Untuk kunut subuh witir itu ada beberapa perbedaan daripada ulama. Nah, ini kita belajar di sini tidak hanya sekedar membunyikan, tidak, tapi kita tahu serba-serbinya, ya, di dalam ibadah ini, sehingga kita sekarang tahu posisinya. Kita itu melakukan ini apa sunnah, ya, apa ini bid'ah, padahal bid'ah itu sangat dibenci sekali di dalam agama ini. Maka kebanyakan ulama ini selalu diingatkan bahwa wasyarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang baru di dalam agama, wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar, dan setiap adalah yang baru di dalam agama itu adalah disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalah, sesat, ya. Bakulah dalut finar, yang sesat masuk neraka. Itu diingatkan jangan sampai kita terjemur dalam ibadah ini kepada perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena begitu kita berbuat bid'ah, maka layah batona amaluka, maka amalmu akan hapus, ya. Dan tidak hanya itu, kita dituntut, ya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah besok di akhirat. Kenapa? Sudah diberi contoh oleh Rasul, oleh Allah seperti ini, kamu membuat acara tersendiri yang justru acara itu tidak diizinkan di dalam agama kita. Nah, ini contohnya adalah orang-orang Yahudi, ya, yang di sini nanti akan digambarkan di dalam beberapa ayat ini, ya, ayat yang ke-75, ya, sampai ke ayat yang ke-79, ya, 79. Nah, monggo sekarang langsung Bu siapa yang baca? Elis, Ustaz. Bu Elis Junior. Oh, Bu Elis, monggo Bu Elis. Monggo Bu Elis, monggo, ya. Monggo Bu Elis. Sudah rawuh belum? Ya. Inggih, Ustaz. Sampun. Oh, monggo Bu Elis, Masya Allah. Ini lah Quran rusak ini. Karena kalau Quran sudah dibuat itu dosa, kalau dipakai itu, ya, kok sudah gak pas gitu katanya. Jadi orang ada yang mengatakan gini loh, Bu. Ya, saya itu mendengar itu. Bojo iki lek wis tuwek kaya Quran rusak, digowo dosa, ya, dinggo gak kena. Jadi ya gak boleh begitu sebenarnya, ya. Moga dibaca, Bu, moga dibaca. Inggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah
yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf,
tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih Bu, suaranya bagus sekali ya, mudah-mudahan terus disempurnakan, jangan sampai merasa puas dengan apa yang sudah kita peroleh sekarang. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita buka kajian ini nanti ya sudah dibuka tadi dengan bismillah ini, kemudian saya akan sampaikan ini pada ayat-ayat yang di sini ya. Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan sifatnya orang-orang yang munafik dari golongan ahli kitab. Ya, dari golongan ahli kitab, siap munafik dari golongan ahli kitab ini. Setelah mereka itu mengetahui ya tentang dustanya mereka, karena mereka itu menuduh bahwa ada seorang yang membunuh orang lain kemudian dituduhkan pada kelompok lain. Kemudian akhirnya Nabi Musa, dia tanya sama Nabi Musa memberikan arahan supaya menyembelih sapi. Ya, setelah sapinya didapat, jadi ceritanya agak panjang, ya, kemudian disentuhkan sebagian dari dagingnya, mayat itu hidup dan mayat itu menceritakan, oh ini si fulan ini yang membunuh pamannya itu yang kaya raya itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dieksekusi ya oleh yang lain karena dia membunuh. Nah, di situ mereka orang-orang ini yang dulu tidak mau beriman kepada Nabi Musa itu dia tidak juga beriman tambahannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat yang berikut itu, summa qasat qulubuhum ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijar ya. Kemudian hati kalian tambah menjadi keras tatkala tahu kekuasaan Allah bahwa Allah mampu menghidupkan orang mati ya. Dan seterusnya pada ayat yang 74 itu. Nah, ayat 75 itu menjelaskan bahwa Rasulullah jangan terlalu berharap orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya sudah ngerti bahwa Nabi itu utusan Allah. Hanya karena itu dia itu sombong, ya, satu. Yang kedua, karena Nabi itu tidak dari golongan mereka sendiri, meskipun dia tahu mereka tidak mau beriman. Maka Allah Ta'ala mengatakan, afatat ma'una, ya. Apakah kamu mengharapkan mereka itu ayuk minulakum untuk beriman kepada kalian? Waqad kana dan sungguh ada farikon sekelompok minhum di antara mereka yasmauna kalam Allah, mereka mendengar langsung kalam Allah, yakni bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman sudah tertulis di dalam kitab mereka. Summa yuharifunahu, kemudian mereka menggantinya. Jadi ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang ya, tentang Nabi yang diutus oleh Allah ya Nabi Muhammad itu yang tersantam dalam kitabnya itu kemudian diganti. Summa yukhalifunahu, kemudian mereka gantinya mimba tima aqalu, bahkan menggantinya setelah dia paham betul ini Nabi Muhammad itu betul-betul Muhammad ini adalah Nabi yang diutus di akhir zaman yang akan membenahi mereka ya dari cara beribadah yang tidak benar menjadi cara beribadah yang benar ini ya. Wahum ya'lamun, dah mereka mengetahui. Oleh karena itulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang ahli kitab itu kenalnya kepada Nabi itu lebih kenal dibandingkan kenal dengan anaknya sendiri. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya surat yang sama ini
ayat yang ke 146, Pak Tomo, 146, itu Allah menjelaskan bahwa mereka itu sudah kenal betul kepada Nabi, tapi mereka memang tidak mau mengakui Nabi. Monggo Pak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab atau Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Iya. Jadi mereka itu dari Allah Ta'ala itu dibongkar. Semua itu akan pura-puranya mereka dibongkar di dalam Al-Quran itu ya. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami beri kitab Yahudi Nasrani itu, ya'rifunahu, dia kenal kepada Nabi Muhammad ini. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka kenal kepada anak laki-laki mereka. Jadi anak laki-laki kebanggaannya. Jadi itu tentunya dia kenal meskipun kumpul dengan 1.000 orang, anaknya sendiri mesti tidak akan keliru ya. Wa inna fariqum minhum, dan sungguh sebagian dari mereka layak tumunal haq, menyembunyikannya hak itu ya. Mereka tutup-tutupi, jangan sampai orang-orang itu tahu, nanti kalau tahu jadi pengikut Muhammad, dia sendiri menjadi tidak punya pengikut. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui. Nah, dan sikapnya itu sampai dengan orang munafik persis ya. Di dalam Al-Quran diceritakan di ayat 76 itu, wa idza laqul ladzina amanu. Kalau mereka itu ketemu dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Nabi kita, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka mengatakan aku beriman. Jadi sama dengan di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Kalau dikatakan ketemu orang beriman mengatakan aku beriman, ayat yang berapa, 14 ya. Ini tapi wa idza khalau ila sayatinin, kalau di sana kalau ya kembali pada setan-setan mereka, yaitu orang-orang muda bersama-sama munafiknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Aku masih bersama kalian, aku cuma olok-olok saja. Di sini hampir sama. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, kalau mereka kembali ketemu sebagian mereka sebagian yang lain, qalu, mereka mengatakan, karena sebagian orang-orang Yahudi itu pernah bercerita kepada orang-orang yang muslim, orang-orang mukmin, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, di dalam kitabnya sudah disebutkan, yang akan membimbing mereka ke dalam jalan yang lurus, memusuhi orang-orang musyrik ini. Sudah ada ya. Namun orang-orang yang memberikan kabar seperti itu malah dicela oleh temannya. Kalau mereka mengatakan, atuhadisunahum, apakah kamu ceritakan bahwa di dalam kitab kita itu ada nabi yang akhir zaman seperti nabi mereka, yaitu Muhammad itu. Kamu ceritakan kepada orang-orang muslim. Ini dia berkata sesama orang Yahudi atau orang Nasrani yang pada saat itu menyembunyikan kebenaran itu. Atuhadisunahum bima fatakallahu alaikum, terhadap apa yang sudah dibukakan oleh Allah kepada kalian, yaitu di dalam kitabnya itu. Liyuhajukum bi'inda rabbikum, yang besok nanti mereka itu tentu akan menghujah kita atau mendebat kita, bahwa kita sudah menyampaikan di sisi Rabb kalian. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berakal, kenapa kamu kasih tahu ya. Sebenarnya kita itu rahasia kita sendiri, ya. Maka dijawab oleh Allah ya yang 71 itu, awalnya alamuna, apakah mereka tidak tahu ya? Anallah, sesungguhnya Allah itu ya lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Allah itu sangat paham, sangat mengerti ya, apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu ucapkan Allah tahu. Jadi tidak usah kamu menegur teman-temanmu bahwa ini orang-orang yang memberitakan kabar gembira ini, mereka orang-orang bodoh yang akhirnya nanti akan dijadikan hujah bahwa sudah sampai Nabi kepada mereka ini ya. Dan ternyata ayat yang ke-78 menerangkan bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani terhadap kitab mereka. Nah ini ternyata orang-orang kita itu, orang-orang mukmin itu ya kok mirip-mirip dengan mereka. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, wa minhum, dan di antara mereka olah ahli kitab itu, ya, wa minhum
Ummiyuna, mereka itu ummi, nggak ngerti baca tulis, nggak ngerti baca kitabnya. Nah, kalau kita nggak ngerti juga kitab Al-Quran yang kita baca, ya mirip dengan mereka. Ya, ini bukan untuk menyindir kita, ini bukan. Ya, tapi ini memang ayat ini diturunkan kepada umat Islam pada saat itu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberitahukan bahwa di antara mereka itu memang umi, gak ngerti isinya kitab, jadi dibujuki oleh pendeta-pendetanya ini. Nah, itu kadang-kadang kita itu manut aja dibujuki ustadznya ini ya. Kalau ustadznya aliran ini, kemudian yang diterangkan ini ya. Kemudian yang dikatakan itu hadisnya hadis Wahabi, ayat-ayatnya Wahabi. Padahal ayat Al-Quran ya ayat Al-Quran ini. Tapi setelah dikasih tahu bahwa ayat-ayat itu adalah ayat yang menerangkan keburukan syirik, keburukan orang yang hulu dan seterusnya, itu mereka menuduh bahwa ini. Karena mereka tidak tahu wa minhum ummiyuna, di antara mereka itu umi ya, layak lamunal kitab. Mereka tidak tahu isinya kitabnya sama sekali. Nah, jangan-jangan kita ini disindir juga di ayat ini ya. Kita nggak ngerti isinya, mocone lancar, bagus ya, tapi nggak ngerti blas. Maka tatkala Allah melarang minuman, larang berzina, larang berghibah, larang berdosa, dilarang berdosa ya. Wala tutikula halafim mahin hamazima sya'im binamin. Misalnya kita tetap aja ya, kita berbuat namimah, adu domba, fitnah dan lainnya. Padahal Al-Qur'annya sudah dibaca, ya, tajwidnya sudah benar, ya, kemudian lagunya sudah pas, tapi karena tidak ngerti sama dengan orang Yahudi. Wa minhum ummiyuna, di antara mereka itu ummi, nggak ngerti baca, nggak ngerti tulis, layak lamunal kitab, tidak mengerti kandungan isi kitabnya. Ila yadhunun, ya, ila amannya, kecuali ngertinya dongeng-dongeng saja. Jadi kalau baca Quran itu untuk orang yang mau mati atau yang sudah meninggal dunia kumpul-kumpul baca Quran. Jadi tidak ngerti apa yang sebenarnya fungsinya Al-Quran untuk dirinya, tidak ngerti. Ya. Ila amannya, kecuali dongeng-dongengan saja di sini. Ya. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu ila yadhunun, kecuali menduga-duga saja. Barangkali. Ya. Maka di ayat 70 yang dicela oleh Allah, fawailun ya, maka celakalah. Siapa yang celaka? Lilladzina yaktubunal kitab, orang yang menulis kitab ya, artinya sudah ada Taurat ditulis lagi, diubah-ubah isinya, biaidhim, dengan tangan mereka, summa yakuluna, kemudian mereka mengatakan ya, haza, ini kitab ini min indillah, dari sisi Allah ya. Jadi kitab Taurat yang sudah ditulis oleh wartawan-wartawan itu ya, sampai sekarang dipercaya kitab itu dari Allah. Maka berapa banyak orang yang tertipu ini, dan Allah membongkarnya. Bahwa semua yang diyakini mereka itu tidak benar. Itu adalah hasil olah pikir para pendeta-pendeta pada saat itu, supaya mereka itu tidak berpaling kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tetap mengikuti arahan para pendeta itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab, maka celakalah bagi orang yang menulis kitab, yaitu Taurat yang sudah diubah oleh mereka ya, kalimat dan kandungannya ini. Biaidim, dengan tangan mereka ya. Yaquluna, mereka mengatakan hadza min indillahi, ini dari sisi Allah, liyastaru bisa manangkolila, hanya untuk memperoleh nilai yang rendah. Apa nilai yang rendah? Nilai yang rendah itu adalah kemegahan kehidupan duniawi saja. Kepengen pangkatnya, kepengen jabatannya terus. Ya akhirnya apa? Ya sekarang itu ada yang sudah diharamkan oleh Allah, disuruh menghalalkan saja. Ya demi untuk mempertahankan jabatannya. Ini terjadi pada masa-masa Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya ada yang menjadi penasihat khalifah, ya itu karena dia ulama dianggap sebagai penasihat, akhirnya yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal oleh mereka. Ya seperti kawin mut'ah, ya itu masih dikalalkan aja oleh orang-orang Syiah. Itu padahal kawin mut'ah, ya kawin kontra itu adalah sudah dilarang oleh Nabi, dan itu sekarang sepakat menjadi, kalau dilakukan itu termasuk zina yang terselubung. Jadi tidak boleh kita kawin mut'ah, itu tidak boleh, kawin kontrak ya tidak boleh. Tapi mereka tetap masih membolehkan, dan itu nggak apa-apa. Dan
Yang mengamalkan itu orang-orang yang tidaklah bodoh, mereka orang-orang yang pandai itu ya. Yaquluna hadza min indillahi liyastaru bi tsamanan qalila fawailun, maka celakalah lahum bagi mereka mimma katabat aidihim, atau disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka ya, wawailahum ya, dan celakalah mereka mimma yaksibun, dari apa yang dia usahakan, penghasilan yang diperoleh dari mengubah-ubah kitab, mengubah-ubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka itu celakalah. Jadi sedikit kita mendapatkan ceritanya orang-orang pendeta Yahudi yang mengubah-ubah ini. Baik, kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu kunut dalam witir. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa di dalam surat witir itu kita boleh membaca semua ayat apa saja dibaca. Di dalam witir itu apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat, apakah 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat, atau 13 rakaat. Ya, semuanya dijadikan witir. Itu semua ayat boleh, surat boleh dibaca. Namun di sini, di kitab Fikih Sunnah Sahih Syafi'i ini, kalau 3 rakaat, itu harusnya 3 rakaat itu 1 kali salam. Rakaat pertama dibaca sabihis, rakaat kedua dibaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga ditambah dengan qul huwallahu ahad, atau surat Al-Ikhlas ditambah dengan 2 surat terakhir, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namun tambahan yang terakhir itu ternyata diselidiki oleh ulama-ulama yang lain adalah tidak sahih hadisnya. Oleh karena itu tetap saja kalau kita witir dengan 3 ya, dengan 3 rakaat, itu rakaat pertama sabihima betul. Rakaat kedua kita baca qul ya ayyuhal kafirun betul. Ya, rakaat ketiga kita membaca qul huwallahu ahad Allahu samad betul, itu saja ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah ditambah 2 ayat terakhir. Sekarang kalau kita menambah 2 ayat terakhir, apakah salat kita batal? Tidak. Ya. Hanya saja kalau kita meyakini bahwa itu sabda Nabi, berarti kita sudah berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau kita mau menambah karena saya senang kalimat itu isinya, ya insya Allah kalau itu tidak akan dianggap sesuatu yang dilarang gitu. Karena baca Al-Quran pada umumnya itu memang dianjurkan. Tapi kalau itu meyakini datang dari Nabi, pada hadisnya itu dhaif, maka kita dianggap mendustakan Nabi. Nah, sekarang kunut di dalam witir. Di dalam witir itu ada kunutnya. Kapan membacanya kunut itu? Ada yang membacanya setelah membaca surat, ada setelah rukuk iktidal kemudian baca kunut. Ya. Kunutnya, ya, kunut di dalam witir itu ya yang ternyata sekarang yang diadopsi oleh orang-orang ya, oleh saudara kita yang tertentu itu dijadikan kunut subuh ya. Dan ya mereka juga sebenarnya mengerti hadisnya itu, tapi sudah karena mempertahankan kelompok dan golongannya, akhirnya ya sudah ya, akhirnya diceritakan bagaimana caranya supaya mereka itu tetap menganggap bahwa itu sahih. Itu menurut saya hadisnya sahih ya enggak apa-apa. Kalau masalah pemahaman itu juga akan terjadi perselisihan ulama. Ya, yang jelas dan kita pada saat kita umroh atau haji di sana tidak akan pernah terjadi kunut kecuali kunut witir. Karena kunut witir itu dah nanti yang terjadi perselisihan. Kalau kunut subuh sudah tidak ada perselisihan. Monggo Pak Tomo dibaca aja dulu. Ya, Ustaz. Kunut dalam witir. Bacaan kunut itu disyariatkan dalam semua salat witir berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan lain-lain. Dari hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa untuk saya baca dalam witir, yaitu Allahumma dini, bisa membaca itu Allahumma dini? Ya, Allahumma dini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa barikni bima atait, wa kini saloma qadait, wa inna katakzi wa la yubdo alaik. Terus?
Masih ada, Wa Pak? innahu la yadillu man walait wa la ya'isu man adait tabarak rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah doa witir yang kita diterima dari hadis Hasan bin Ali. Hanya karena pada saat itu Hasan bin Ali itu umurnya masih belum umur balik, maka menurut ilmu hadis, maka ketika diriwayatkan oleh sahabat yang belum sampai balik, maka tidak diterima ya, riwayat-riwayat itu. Namun sebagian menganggap diterima, meskipun belum balik itu kan cucunya Nabi. Cucunya Nabi tidak bisa disamakan cucu kita. Nah inilah ya akhirnya terjadi perselisihan. Mereka yang ada menganggap hadisnya itu Hasan karena sudah ada cacatnya sedikit saja di dalam riwayatnya, tidak sampai kepada derajat sahih. Namun sebagian mengatakan adalah hadisnya dhaif ya. Ini yang padahal isinya bagus loh ya. Isinya bagus doa kunut ini dan kita sebagian ulama juga kita mengatakan kalau toh kita kunut juga boleh, nggak kunut juga boleh ya. Allahumma hdini ya Allah, berilah kami hidayah petunjuk. Biman hadait bersama dengan orang yang diberi petunjuk. Wa'afini dan berilah kami kesehatan, sehatkan baru. Biman afait bersama orang yang diberi kesehatan dan seterusnya. Jadi ada terjemahnya, maka Pak Toma dibaca terjemahnya. Ya Allah. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah aku dalam golongan orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berikanlah berkah dalam segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Hindarkanlah diriku dari segala bahaya yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan terjadi hina orang yang telah Engkau lindungi dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau wahai Tuhan adalah maha mulia serta maha tinggi. Dan semoga Allah tetap memberikan rahmat atas Nabi Muhammad SAW. Itulah ya doa kunut yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan bin Ali ya, terjadi perselisihan. Maka Tirmidzi berkata, monggo Pak. Imam Tirmidzi berkata, ini adalah hadis Hasan. Bahkan tiada suatu keterangan pun tentang kunut dari Nabi SAW yang lebih baik dari hadis ini. Imam Nawawi berkata bahwa isnadnya sah. Ibnu Hazm takawuf tentang sah atau tawakuf Pak. Oh ya. Ibnu Hazmin tawakuf tentang sah atau tidaknya hadis, tetapi ia berkata pula, hadis ini sekalipun tidak dapat digunakan sebagai dalil, tetapi tidak ada hadis lain dalam soal kunut itu yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun dhaif kedudukannya, bagi kami masih lebih baik daripada pendapat manusia. Ya, jadi sebenarnya hadis kunut itu sendiri untuk witir itu lafalnya itu masih diperselisihkan di antara ulama ahlul hadis. Ada yang mengatakan Hasan seperti Tirmidzi, sedangkan Ibnu Hazm saja nggak mau komentar ya. Hanya saja meskipun itu hadis dhaif tidak apa-apa, namanya doa ya. Itu doa itu boleh setelah itu kita berdoa, dan doa yang kita gunakan dengan hadis ya, meskipun dhaif itu diperbolehkan, untuk kata-kata kita sendiri saja diperbolehkan. Begitulah monggo Pak. Begitu pula mazhab Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Bara, Anas, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Thawri, Ibnu Mubarak, ulama-ulama Hanafiyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata, dari jurusan ini dapatlah menjadi kekuatan sebagai dalil. Adapun Imam Syafi'i dan lain-lain berpendapat tidak perlu berkunut itu kecuali dalam pertengahan yang akhir dari bulan Ramadan. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Dawud bahwa
Umar bin Khattab mengumpulkan orang banyak untuk bersolat jamaah dengan bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi kunut ini sebenarnya witir kita setiap malam pada kita witir 3 rakaat atau berapa tuh witir, itu kita boleh ya berdoa di akhir rakaat. Ya, rakaat terakhir itu kita berdoa dengan menggunakan doa witir ini boleh setiap witir. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya saja di sini Imam Syafi'i itu membatasi kunut witir itu hanya pada Ramadan itu setelah tanggal 15. Ya, jadi dia membatasi. Saya tidak tahu kenapa alasannya kok dibatasi setelah tanggal 15. Karena sesuatu kalau tidak riwayatnya sahih itu sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Ya. Oleh karena itulah bagi kita boleh kunut ya, kalau mau kunut monggo karena isinya doa dan doa itu sangat baik. Kalau tidak kunut pun tidak masalah karena hadis itu juga diperselisihkan. Bahkan ada yang mengatakan kata Ibnu Hazm meskipun dhaif, jadi berarti hadis itu dhaif sebenarnya. Ya. Terus Pak, ya. Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Nasir bahwa Sa'id bin Jubair ditanya tentang permulaan membaca kunut dalam witir, lalu ia menjawab, pada suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan tentara, tiba-tiba mereka tersesat di jalan, sehingga Umar khawatir atas mereka. Maka setelah tiba pertengahan akhir bulan Ramadan, ia pun berkunut mendoakan mereka. Ya, jadi supaya tidak tersesat itu adalah dalam satu riwayat khusus yang diriwayatkan tentang Umar bin Khattab mengirim syariah atau pasukan, dan pasukannya itu tersesat. Dan akhirnya berdoa kepada Allah dengan membaca witir. Ya, tempat kunut witir, moga Pak. Tempat berkunut. Kunut itu dapat dilakukan sebelum rukuk, sehabis membaca surat, dan dapat pula sehabis bangun dari rukuk. Diriwayatkan dari Humaid, katanya, saya bertanya kepada Anas tentang kunut itu sebelum rukuk atau sesudahnya. Lalu ia menjawab, kita mengerjakan sebelum atau sesudah rukuk. Riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin Nasr dalam kitab Al-Fat. Apabila seorang berkunut sebelum rukuk, maka ia harus bertakbir dulu sambil mengangkat kedua tangannya sehabis membaca surat dan bertakbir sekali lagi setelah selesai berkunut. Hal ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Setengah ulama mengatakan bahwa di saat berkunut itu disunatkan pula mengangkat kedua tangan. Tetapi setengah ulama tidak menganggapnya sunnah. Adapun mengusap muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Baihaqi bahwa sebaiknya jangan dilakukan itu. Dan cukuplah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh kaum salaf atau orang-orang yang terdahulu dari golongan sahabat dan lain-lain. Yaitu hanya mengangkat kedua tangan saja tanpa diusapkan ke muka di waktu sholat. Ya, baik di waktu sholat atau tidak di waktu sholat sebenarnya berdoa dengan mengusapkan tangan. Setelah kita mengadakan itu ke muka itu tidak disyariatkan. Ya mestinya kalau tidak disyariatkan ya tidak usah. Tapi mungkin kadang-kadang kita terasa kok gak enak itu kalau nggak diusapkan ke kepala ini. Tapi ini tidak ada tuntunannya. Apalagi kalau doa kunut. Nah, hadis yang disebutkan ini diriwayatkan oleh Humaid ini adalah hadis yang berasal dari Anas. Ditanyakan tentang kapan rukuknya. Baca kunut itu sebelum rukuk atau setelah rukuk. Maka Anas mengatakan kami biasa mengerjakan baik sebelum maupun sesudah rukuk tidak ada masalah. Ini adalah secara umum kunut, ya, termasuk kunut subuh yang biasa dibaca oleh sebagian dari umat Islam ini, ya, membacanya karena menganggap hadisnya sahih. Itu tidak jadi masalah, kita tidak perlu mempermasalahkan atau menyalahkan orang yang bukan wewenang kita. Kata yang penting kita tahu kedudukannya. Hanya saja kita
mengangkat tangan itu ada yang menganjurkan, ada tidak usah angkat tangan, ya sudah boleh baca kunut tapi tidak usah angkat tangan. Maka dari itu barangkali kalau kita suatu saat sholat itu di belakangnya sholat subuh biasanya orang yang pakai kunut kita nggak angkat tangan ya tidak apa-apa, karena memang angkat tangan itu sendiri tidak langsung kita mendapat contoh dari Nabi dan tidak ada perintah dari Nabi. Itu pun kebijaksanaan masing-masing, ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Karena ada hadis yang secara umum menerangkan bahwa Allah malu kalau ada seorang berdoa kepadanya mengangkat tangan sampai diturunkan itu Allah tidak memberikan apa yang dimintanya. Maka mengangkat tangan itu mereka menganggap adalah termasuk sunnah. Ya. Doa sehabis witir, monggo Pak. Doa sehabis witir. Seseorang yang telah selesai bersolat witir disunnahkan mengucapkan doa, yaitu Subhanal Malikil Qudus 3 kali, dan kali ketiga dikeraskan benar suaranya. Lalu diteruskan dengan ucapan Robbil Malaikati Waruh. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasai dari hadis Ubay bin Ka'ab. Katanya, Rasulullah SAW dalam salat witir membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, lalu Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian Qul wallahu ahad. Setelah bersalam, beliau mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Merajai serta Maha Luhur sebanyak 3 kali dengan memanjangkan suaranya dalam kali ketiga serta mengeraskan suaranya. Demikian menurut lafaz An-Nasai. Ya, jadi kalau setelah witir sudah selesai salamnya Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, yang ketiga agak keras ya, kemudian Robbil Malaikatu Waruh ya. Biasanya ditambah lagi doa, ada doa Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni ya, itu biasanya ditambah itu karena pada saat Siti Aisyah tanya kepada Nabi ya, apa doa yang paling bagus saya panjatkan kepada Allah dikala turun malam Qadar itu ya, kata Qadar turun gitu, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Maka setelah selesai sholat, karena sholat witir ada penutup sholat, maka kita juga berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Terus Pak Daruqutni meriwayatkan dari Nabi SAW menambah doa itu dengan Rabbil Malaikati Waruh, Tuhan dari sekalian malaikat dan roh. Terus seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ashabus Sunan dari Ali bahwa Nabi SAW itu di dalam akhir witirnya mengucapkan Allahumma ini a'udzu biromatika biridhoka min sakhatika min syuhtika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika. Kemudian anta kama anta tira ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung pula dengan kesejahteraanmu dari siksamu, serta aku berlindung kepadamu daripadamu. Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana isi pujian-pujian yang kau berikan pada dirimu sendiri. Ya, inilah doa itu Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika dan seterusnya. Ini kalau kita punya bukunya ya kita tinggal menghafal saja yang di fikih sunnah dilihat dua. Kita lanjutkan tiada 2 kali dalam satu malam, tidak 2 kali witir dalam satu malam. Mau buat sedikit lagi. Tiada 2 kali witir dalam semalam. Seseorang yang telah bersolat witir lalu ingin sholat sunnah lagi, itu boleh saja. Tetapi jangan mengulangi lagi sholat witir untuk kedua kalinya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi,
yang menganggapnya Hasan dari Ali, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada 2 kali witir dalam semalam. Jadi gini, ada yang berpendapat bahwa witir itu adalah penutup sholat malam. Maka kalau sudah kita sholat witir, tidak ada lagi sholat. Padahal sebenarnya witir itu boleh dikerjakan di awal malam. Ya, di pertengahan malam atau di akhir malam. Kalau kita kerjakan di awal malam, maka kemudian bangun malam lagi, boleh lagi sholat. Tapi yang tidak boleh witir, witir lagi. Jadi witir itu satu malam hanya satu kali. Kemudian ada yang berpendapat, nanti ya, suatu saat nanti kalau Bapak mendapat paham yang seperti itu, kita perhatikan. Ada yang berpendapat kalau sudah ditutup witir, misalnya kita sholat Ramadan ya, tarawih Ramadan sudah ditutup witir, malam hari kita mau sholat lagi. Ada yang berpendapat ya witirnya tadi dibatalkan. Caranya membatalkan bagaimana? Sholat saja 1 rakaat, niatnya membatalkan witir yang tadi, kemudian kita sholat ya, 2 rakaat, kemudian ditutup witir lagi. Itu tidak benar ya. Jadi hal seperti itu tidak benar, karena berarti pada malam itu witirnya 3 kali. Karena sholat 1 rakaat yang digunakan untuk membatalkan tadi, tidak ada sholat 1 rakaat kecuali sholat witir, ya, tidak ada. Ya, oleh karena itulah, jadi kalau kita witirnya cukup tadi, witir di masjid tadi bersama dengan imam, yang kita kerjakan ini sholat genap saja, bukan sholat witir, terserah berapa saja. Langsung mengqadha sholat witir, Pak, monggo. Mengqadha sholat witir. Mengqadha witir. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat witir itu juga dapat diqadha berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi Al-Hakim yang dianggapnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu terlambat bangun pagi dan belum berwitir, maka hendaklah berwitir. Jadi kalau kita bangun pagi umpamanya tadi nggak sholat malam ya, kalau sholat malam tuh, yang kita insya Allah semua sholat malam di sini ya, nggak sholat malam, tidur, bangun tiba-tiba sudah adzan subuh, maka disuruh witir aja ya. Ini witir sebagai mengqadha itu mengganti yang mestinya tadi malam diganti bukan waktunya, maka diganti setelah pagi ya, setelah kita adzan subuh. Atau juga bisa diqadha itu setelah sholat subuh ya. Jadi idza asbaha ahadukum, apabila seseorang di antara kamu ya terlambat di waktu pagi ya untuk witir itu, walam yutir ya, dan dia tidak berwitir, wal yutir, maka hendaklah witir ya meskipun pagi hari ini. Abu Dawud juga meriwayatkan, monggo Pak. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur dari witirnya atau belum melakukan witir atau terlupa, maka hendaklah melakukan witir itu apabila ingat. Jadi ini ya, jadi nama barang siapa tertidur an witri dari witirnya, jadi tidak sempat witir, tertidur, au nasiatu atau lupa, fal yusalihi, kemudian hendaklah ya sholat, idza dzakara, yang melakukan sholat tatkala ia ingat. Jadi kalau tertidur atau terlupa, maka gantinya adalah qadhanya tatkala ia ingat. Jadi ini termasuk sholat apa, sholat fardu atau sholat apa saja, tatkala kita terlewat itu karena ada udzur syar'i, yaitu tertidur atau terlupa, maka ini ya. Terus Pak, menurut riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW terbangun pagi sudah waktu subuh lalu berwitir. Para ulama berselisih paham dalam soal waktu bolehnya mengqadha witir itu. Ulama-ulama golongan Hanafi berpendapat bahwa witir boleh diqadha dalam segala waktu selain waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat. Dan ulama Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengqadha witir dalam segala waktu, baik malam ataupun siang. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa mengqadha witir hanya terbatas habis fajar saja.
Ya. selagi belum menunaikan sholat subuh. Ini namanya pendapat ya Pak. Jadi pendapat itu bisa kita ikuti, bisa tidak. Ya, kita lihat mana yang lebih sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi menurut pengetahuan kita dari membaca buku ini, membaca ya atau mendengarkan beberapa tausiah yang ustadz yang menerangkan itu sudah menggunakan dalil, maka kita ikuti. Tapi seandainya kita tidak mengetahui mengikuti salah satu, kita sudah diperbolehkan karena mereka itu menentukan seperti itu tentunya juga berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan dugaan semata-mata. Baiklah, saya kira cukup, kita lanjutkan nanti kunut dalam sholat 5 waktu ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Baik ya, monggo kalau saya kembalikan pada Bu Ridin, monggo Bu Ridin. Baik, terima kasih Ustadz. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan kita memasuki sesi kedua. Sudah ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya bacakan Ustadz. Pertanyaannya dari Adarif, Bapak Adarif. Apakah boleh doa kunut dibaca setelah sholat wajib? Begitu pertanyaannya. Hanya itu? Hanya itu. Ya. Nanti kita akan bicarakan bab berikutnya kunut dalam sholat 5 waktu ya. Kita nanti pembahasannya kita ikuti aja ini besok ya. Nah, itu akan kita ikuti kunut dalam sholat. Jawabnya yang ringkas sekarang boleh gitu aja lah ya. Yang boleh itu ringkasan saja boleh. Tapi untuk mendalami seluruhnya nanti kita akan bicarakan untuk hari Rabu besok. Itu Bu Ririn.